Usaha yang diniatkan untuk kebaikan pasti akan memberikan hasil. Langkah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi persoalan sosial yang ada memang memberikan harapan baru di tengah keterpurukan kita akibat pandemi yang mendunia ini. Kamu tahukah, saya terus berusaha berpikir keras, berupaya untuk bertindak cerdas agar apa yang sudah dibangun ini tidak menjadi sia-sia dan euforia sesaat semata. Kota Pontianak sudah sangat maju. Pembangunannya tersebar di sana-sini. Roda perekonomian terus menggelinding di kehidupan masyarakatnya. Kotaku ini luar biasa geliatnya. Tapi ya, permasalahannya selalu sama dari tahun ke tahunnya. Ya, sampah. Dan sampah inilah yang selalu mengganggu pikiranku. Sampah menyebabkan polusi dan berdampak banjir. Padahal kotaku ini dijuluki pula kota 1000 parit dengan sungai terpanjang di Indonesia. Lucu ya. Karena itulah sebagai generasi muda bangsa ini, saya merasa terpanggil untuk berbuat setidaknya bagi diriku sendiri dan lingkungan sekitarku. Kamu mau tahu ceritanya, Kak? Beginilah awal mulanya. Semua ini diawali saat duduk di bangku kuliah semester 6 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura tahun 2017 lalu. Dilatar belakangi rasa keprihatinan melihat permasalahan sampah di kota Pontianak. Kamu tahu, rata-rata masyarakat kota Pontianak menghasilkan 350 hingga 400 ton sampah per harinya, yang kesemuanya selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ide brilian itu muncul melalui sebuah konsep ilmu yang didapat saat kuliah dengan cara mengedukasi langsung dan memanfaatkan sampah organik pasar dan rumah tangga menjadi pupuk kompos organik menggunakan bantuan mesin pencacah diesel yang ada di kampus dan bantuan bakteri pengurai. Adapun proses bahan baku menggunakan sistem pengambilan langsung ke pasar dan beberapa sampah organik rumah tangga yang ada di sekitar gedung produksi. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, hal ini tidak bisa mengatasi permasalahan sampah dan tidak bisa mengubah perilaku dan pola masyarakat dalam mengelola sampah.
Mengatasi permasalahan ini perlu terobosan baru, tidak hanya semangat, kerjasama untuk kebersamaan semata. Saya berpikir, kami harus membuat sebuah inovasi baru. Inovasi yang memanfaatkan teknologi komposter, suatu alat yang bisa mengolah sampah secara mandiri bagi masyarakat. Agar sampah organiknya bisa langsung diolah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan secara mandiri dan menguntungkan karena hasil olahan kompos pupuk organik bisa dimanfaatkan. Kompos berupa cairan yang dibuat masyarakat dengan menggunakan alat yang kami produksi. Hasil olahannya dapat digunakan untuk bercocok tanam, penghijauan, atau selain itu hasil olahannya juga bisa kami beli kembali. Tujuannya agar masyarakat memiliki semangat untuk terus mengolah sampah organik yang menghasilkan tambahan bagi rumah tangga mereka. Kompos yang kami beli tadi kami kembangkan dengan ramuan dan perlakuan yang kami miliki agar kualitas pupuk yang kami buat berkualitas terhadap lahan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di balik majunya Kota Pontianak itu ada permasalahan, yaitu masalah sampah. Yang selama ini masyarakat masih belum mengolahnya dengan baik, dengan bijak. Saya melihat bahwa dengan ada masalah ini, di situ ada solusi. Ada peluang bagi kami anak muda untuk menjadikan satu inovasi. Nah, di balik permasalahan sampah, ternyata Pontianak selain maju dan berkembang, memiliki potensi sampah sebanyak 350 ton per hari. Sampah yang dihasilkan itu bersumber dari masyarakat dan pasar yang ada. Kami melihat permasalahan yang ada bahwa tidak diberikan inovasi bakalan menimbulkan permasalahan, yaitu masalah pencemaran lingkungan, masalah banjir dan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu kami punya ide untuk mengembangkan satu inovasi teknologi untuk mengolah sampah secara mandiri dan menguntungkan. Pada pertengahan tahun 2018, kami terus berinovasi, yaitu bagaimana bisa menciptakan pabrik mini yang berada di pemukiman masyarakat. Akhirnya muncullah ide sederhana, yaitu dengan memanfaatkan bahan baku pembuatan teknologi komposter dengan menggunakan drum plastik bekas yang selama ini banyak di pasar dengan kualitas yang masih sangat bagus serta tebal dan tentunya harga yang terjangkau. Tujuannya adalah membantu pengurangan sampah plastik. Maka kami memanfaatkan drum plastik bekas untuk dimanfaatkan kembali. Dan akhirnya hingga hari ini alat komposter kami sudah tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Inovasi yang kami kembangkan adalah bagaimana memanfaatkan drum bekas ataupun ember bekas untuk dibuat satu teknologi untuk mengolah sampah. Awal ceritanya dulu kami mengembangkan sampah ini, mengolah sampah secara mandiri menggunakan teknologi bantuan mesin.
Tapi ternyata dengan menggunakan mesin itu tidak bisa mengubah perilaku masyarakat dan mindsetnya. Jadi yang kami upayakan adalah bagaimana mengembangkan teknologi inovasi yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Harapannya dapat membantu mengurangi penggunaan ataupun mengurangi volume sampah yang ada di Kota Pontianak. Untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan rasa kebersamaan dalam menjalankan program ini, kami membentuk sebuah wadah yang kami namai Rumah Upo. Keberadaan Rumah Upo ini menjadi salah satu cara kami mendekatkan diri pada masyarakat, baik secara langsung, pertemuan diskusi kecil, serta melalui ragam media sosial. Tujuannya hanya satu, agar masyarakat dapat memahami cara mengelola atau mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan hasil bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Harapan kami masyarakat semakin mandiri, serta sadar untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. Komposter yang kami kembangkan memiliki kelebihan bahwa selain menggunakan ruang bekas, kami juga memanfaatkan bakteri. Harapannya bakteri ini dapat membantu proses dekomposisi pada sampah organik yang telah dimanfaatkan. Nah, dengan adanya bakteri ini dapat membantu proses pembusukan hingga jadilah dua pupuk yang akan dihasilkan, yaitu pupuk organik cair dan pupuk kompos organik. Jadi harapannya dengan keberadaan sampah organik yang menjadi masalah dan dikembangkan dengan suatu inovasi, hadirlah inovasi yang dapat membantu mengatasi permasalahan. Dengan bantuan salah satu bakteri yang kami kembangkan, harapannya masyarakat dapat mandiri mengolah sampah dan menghasilkan pupuk yang ramah lingkungan dan berguna bagi penghijauan dan kawasan yang ada di lingkungannya. Adapun keunggulan core bisnis Rumah Upo ialah sebuah aktivitas memproduksi produk komposter alat pengolah sampah organik menjadi pupuk, kemudian membeli kembali hasil olahannya dan mengedukasi serta pembinaan kepada masyarakat baik di bidang lingkungan maupun pertanian yang ramah lingkungan. Langkah ini memberikan hasil, sebab masyarakat merasa menjadi bagian dari usaha ini. Saling ketergantungan menjadi rotasi mata rantai yang tidak putus, karena hasil yang diciptakan memberi dampak luas terhadap kehidupan serta lingkungan.
alhamdulillah dengan adanya tim Rumah UPO sendiri yang didirikan oleh Saudara Renopati, itu membuat saya dapat mengetahui bahwa sebenarnya sampah itu dapat diolah gitu, dapat diinovasikan dan juga dapat membuat kreativitas lainnya. Dan yang lain juga dengan adanya tim Rumah UPO dapat membuka lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang bisa bergabung di tim Rumah UPO seperti itu. Rumah UPO keren. Kami mengenal Renopati ini sejak Reno masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Tanjung Pura, ya. Dalam beberapa kegiatan dan event yang kami laksanakan, ternyata antusiasmenya itu memang sudah terlihat sejak semasa kuliah. Itu memang punya semangat, antusiasme, komitmen untuk memulai bisnis dan kemudian secara serius menjalankannya. Dan dalam beberapa kesempatan akhirnya kita berkenalan dan beliau ternyata menunjukkan sebuah ide bisnis dan usaha yang lain daripada yang lain, ya. Ini sebuah inisiatif yang kayaknya anak muda tidak banyak yang tertarik ke sana, yaitu di bidang sampah. Tapi menariknya di tangan Reno dan teman-teman, mereka memulainya dari hal yang sangat sederhana, namun akhirnya mampu memberikan perubahan, baik itu dampaknya secara sosial, bahkan sampai ke dampak ekonomi yang meningkatkan taraf hidup masyarakat begitu. Maju terus anak muda Indonesia. Banyak sekali hasil aktivitas dan kegiatan yang kami dapatkan, baik itu dampak lingkungan, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengolah sampah, membuka lapangan pekerjaan, memanfaatkan lahan pertanian, kemudian hasil olahan masyarakat kami beli untuk dikembangkan kembali menjadi produk pupuk dan diimplementasikan pada lahan sayuran organik. Kalau manfaat dari pendampingan komunitas UFO ini sungguh sangat terasa sekali di kelompok kami, Bang. Terutama kami itu jadi mengerti bagaimana mengelola sampah organik yang selama ini jadi limbah, itu menjadi barang bermanfaat, menjadi dua jenis, menjadi pupuk kompos dan pupuk organik cair. Dan untuk pupuk organik cair ini alhamdulillah sudah menjadi income pendapatan untuk anggota juga, karena pupuk organik cairnya sudah kami jual, sudah kami pasarkan ke pelanggan, juga sudah punya pelanggan. Dan juga kami gunakan sendiri sebagai pencampuran media tanam yang juga nantinya saya juga jual. Alhamdulillah juga sudah mendapatkan testimoni dari kawan-kawan bahwa media tanam saya tadi yang menggunakan komposisi pupuk organik cair pendampingan dari Rumah UPO ini sangat bagus. Jadi tanaman kawan-kawan itu nampak sangat subur. Berbagai apresiasi atas kerja ini banyak kami dapatkan. Antara lain juara pertama Wira Usaha Muda Mandiri Bidang Sosial tahun 2018. Juara pertama Pemuda Inspiratif Kemenpora Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2018. Finalis Nasional 30 Pemuda Inspiratif Kemenpora se-Indonesia juga tahun 2018. Juara 2 National Global Student Entrepreneur Award tahun 2019, perwakilan Indonesia final Global GSE di Macau, Cina tahun 2019. Juara 2 Pekan Kreasi Pemuda Wali Kota Pontianak 2019, Wisudawan Startup Universitas Tanjung Pura 2020, juara 2 National Global Student Entrepreneur Award tahun 2020, dan terakhir juara 1 Wira Usaha Muda Pemula Berprestasi Bidang Sosiopreneur Kemenpora tahun 2020.
Tapi bukan itu semua sebenarnya tujuan kami. Karena impian kami ialah dapat menyebar luaskan inovasi teknologi komposter kepada masyarakat di seluruh Indonesia agar mendapatkan manfaat lebih banyak lagi serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua orang. Menjadikan Rumah Upo sebagai penyedia pupuk organik bagi petani dan perusahaan, serta sebagai pelopor pengolahan pertanian organik yang saat ini memanfaatkan potensi sampah organik menjadi pupuk organik untuk pertanian yang ramah lingkungan adalah harapan kami. Tahukah, dari semua itu, yang penting adalah denyut nadi kota kita, Kak. Ya, kota kita. Kamu, Khatulistiwa Biru, menjadi lebih membumi sebagai tempat untuk dinaungi manusia.